disetujui ya, yang proposal anak bisnis itu. Iya, dan itu bentuknya kerjasama yang lain ya. Sama yang lain, bukan pemberitaan. Iya, bukan kemudian apa yang mereka inginkan terus kemudian kami serta-merta setujui. Itu kerjasama yang lain, Pak. Jadi yang kami tulis adalah ada pendanaan dari Kementerian Komunikasi kepada media agar menulis tentang terima kasih Jokowi, uangnya sekian. Anak-anak bisnis Tempo itu mengajak kerjasama untuk urusan lain. Kita tulis tahu yang tadi ke media itu, lalu dimunculkanlah ini tuh Tempo nulis operasi Moles Citra, dia sendiri minta duit kok. Lah iya, makanya itu oke. Saya terima kasih penjelasannya. Tapi masa sih nggak pernah terjadi benturan, bro? Kan rumah ini kan rumah yang menampung 200 orang lebih ya. Sering benturan. Tapi contohnya begini, waktu Food Estate ya, benturannya itu adalah kita nulis. Tiba-tiba karena mereka itu tidak tahu yang kita mau rencanakan. Kita nulis Food Estate Merauke ya. Temuannya di sana bahwa proyek strategis nasional Food Estate itu mengokupasi lahan masyarakat adat. Gitulah temuannya. Lalu terbit jadi cover story. Besoknya tiba-tiba muncul tulisan iklan bahwa Food Estate Merauke sudah memenuhi AMDAL dan seterusnya, tidak merusak masyarakat adat dan lain-lain. Itu benar, tetapi bukan di lokasi yang kami tulis gitu. Nah, anak redaksinya protes. Mengapa iklan semacam ini muncul? Si anak iklannya bilang, lah kami tidak tahu itu ada urusan liputan Food Estate juga. Akhirnya direksi memutuskan iklan itu dibatalkan. Wow. Kami tidak terima uangnya. Ya karena dibatalkan dan dikasih keterangan di situ iklan ini dicabut karena tidak sesuai dengan temuan redaksi 8. Sampai segitu kalian menjadi. Kami sudah beberapa kali kayak begitu. Ada buktinya juga. Sebenarnya anak iklan di Tempo itu kadang-kadang memendam rasa kesal pada anak redaksi. Jadi kalian tahu diri nggak sih baca itu tuh kalian gitu kan? Iya, jadi waktu itu kami investigasi soal satwa liar. Satwa liar tuh. Itu kami menuliskan bahwa Menteri Kehutanan waktu itu memiliki sejumlah satwa liar di depan rumahnya dipelihara waktu itu. Ya habis itu kesepakatan bisnisnya hold dulu. Dan mereka ya anak bisnisnya ya kesel lah. Udah dipegang nih ibaratnya ya kan, target tercapai mungkin sebentar lagi, tapi kemudian karena pemberitaan kami Kementerian Kehutanan menghold, nggak ada, tar dulu gitu loh. Dan itu terjadi berulang kali bahwa kemudian pernah ada yang lolos, iya, tapi kemudian ya itu ujungnya demo, ujungnya protes. Saman bergerak. Beruntungnya kalian menghadirkan platform sama dengan gua, bro. Ya kan, bocor halus gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi jawaban bagi masa depan idealisme Tempo ya. Tapi kan secara ekonomi saya nggak tahu kalian ya, bro ya. Pram ya, kalian di sana gimana? Tapi di kami sangat tidak bisa menjadikan kami kaya dari situ. Iya, sama bang. Iya makanya gitu kan. Maksud saya adalah bagaimana kemudian, nah ini pertanyaan besarnya, bagaimana kemudian kami bisa berharap bahwa Tempo tetap bisa hadir bersama dengan idealisme bangsa ini menuju masa depan dengan situasi di mana kalian terancam secara ekonomi dari situasi dan pilihan idealisme Anda. Ya, kami sih sudah belajar banyak ya, sudah tertempa, sudah terbiasa ketika COVID segala macam ambruk gitu. Tapi kami tetap bertahan dan tidak menggadaikan independensi itu ya. Itu yang paling mahal banget buat kami, itu terlalu mahal kalau sampai kemudian ini tercemar gitu. Dan kami juga saling memantau kok sebenarnya di dalam itu. Kami saling melihat gitu, ini orang punya bawa kepentingan nggak ya, ini punya kedekatan nih dengan, itu dia, saya juga mau tanyakan itu, apakah kalian yakin ya teman-teman di Tempo ya, kalian yakin bahwa tak ada organ di dalam, apalagi di redaksi yang terafiliasi dengan satu kekuatan di mana kemudian itu menjadi lawan Anda? Mungkin ada, tapi kami tidak boleh percaya sama teman sendiri bahkan. Kan skeptik. Mungkin ada, tetapi tugas saya wakil pemimpin redaksi itu tugasnya bertanggung jawab pada internal. Oke. Dibantai dulu, nggak usah didebat. Lagi ngomong kau congormu aja dari tadi. Iya, macam mana saya bilang mau congor-congor dia narasinya dia mengatakan belum selesai dia ngomong. Diam dulu, tidak yang kau apain. semua tukang ini diam dulu. Begini teman-teman. Kalau ada narasi orang atau mana tahu ada narasi yang menurut teman-teman itu adalah narasi liar atau narasi sesat, nggak apa-apa dipatahkan gitu loh. Iya.
Saya patahkan lah dia narasinya seperti itu, Dia mengatakan Udah anjing menggolong ada. tetapi tetap berlalu. Woi, Maksudnya selesai. anjing menggolong dia bawakan Karena kepada anjing- rakyat. karena Salah anjing juga. itu banyak artinya, banyak artinya. Dengar dulu, saya dengar dulu. Tapi dia menimpakan perkataan anjing menggolong itu kepada rakyat Indonesia semua yang Belum menarasi itu. selesai dia Bukan seperti ngomong. itu. Dia Aku akan sudah tahu dulu tujuannya. ngomong. Tujuannya aku udah tahu ini. John dulu. Ada sih. Saya juga Kamu suka sujud memotong-motong terus si orangnya itu. nggak benar. Biarkan dulu dia ngomong gitu loh. Gantian Jasmine dulu ngomong Jasmine. John terus ini tukang ini. Coba tahan dulu napasnya. Berhenti dulu. Aku udah bilangin itu host Kang Brewo, tolong tukang itu dikasih kopi dulu, ukur tensinya dulu. Kalau kita menjadi diskusi, peserta diskusi sebuah room, tidak bisa kita mengatakan diri kita paling hebat, tidak bisa mengatakan diri kita paling jago bernarasi. Bukan masalah hebat, Sebentar Gus. dulu, brother. Jangan kopot. Bukan masalah hebat, tapi kalau ana narasi ana itu agak lari atau terpesong, ya saya bantah. Sejauh mana sih pola pikir Anda? Hargai orang lain dong, tukang. Salah kita berdiskusi seperti itu, menganggap diri kita paling benar. Ini kayak kita ini orang penting aja di sini. Tidak usah kau masuk dalam room. Room ini tempat kita berdebat, tempat Hargai kita orang lain dong. bernarasi boleh. Siapa Hargai Anda orang batasi lain. saya dalam room? Tidak masuk dalam room. Siapa Anda? Mana kau Gus? Gus Tukang, lu hargai dong orang yang ngomong, tukang. Udah deh, aku diam, lanjutin aja dulu. Jangan Bunda Jasmine. Terus sampaikan Gus, apa yang anda mau, ya kan gitu loh. Sama orang seperti ini nggak bisa berdiskusi. Oh, Banes dulu. Orang ini kayak Jasmine punya dulu, kepentingan Jasmine. aja buat kita ini di sini. Tidak Coba bisa saling kita menghargai, diskusi saling dengan menghormati. baik. Kalau Iya, Nah, saya sampai menghargai potong Abang dulu. Gusri ini, tapi kalau narasinya agak melenceng, saya bantah lah. Tidak sesuai dengan Diam logika dulu, saya, kan makanya itu. diam dulu, dengarkan dulu. brother, kita boleh Dengarkan bantah dulu, diam dulu. Kita boleh Diam dulu, membantah. baru nanti ada bagiannya untuk berbicara. Tapi kita harus beretika dalam kita berdiskusi. Kau sini tidak Iya, benar. diam dulu untuk Iya, berbicara, gitu. nanti ada waktunya, Oke, tukang. gitu. Kalau begitu, gitu. Kita nggak Terus Gus, sampaikan Gus. Nanti kita ada waktunya untuk berbicara masing-masing. Sampaikan aja dulu. Oke, begini, saudara-saudara. Bang Gus ngomong, diam Brody. Oke, teman-teman, makasih teman-teman semua, saudaraku semua. Kita boleh berpandangan tidak sama, boleh tidak sama berpendapat. Maksudnya begini, ini bukan bahasa dari saya. Ini bukan bahasa dari saya. Saya ada rekamannya, tetapi saya nggak bisa memutarkannya di sini kan, otomatis seperti itu. Ada seorang mengatakan bahwa presiden mengatakan biarlah anjing menggonggong, kita tetap maju. Itu nyata, memang betul. Gitu kan? Nah, ada orang politisi atau seorang seorang yang di bidangnya mengatakan bahwa itu sama dengan menganggap rakyat Indonesia termasuk pemilihnya sendiri dianggapnya anjing, kan gitu. Nah, mungkin menurut saya memang tidak semuanya dianggapnya seperti itu. Kan? Nah, tadi kalau tukang mengatakan bahwa tidak semua rakyat Indonesia, saya setuju tidak semua rakyat Indonesia. Tetapi yang mengkritik itu adalah juga rakyat Indonesia. Siapapun itu, 1, 2, 3 orang rakyat Indonesia yang tersinggung dengan omongan Prabowo, itu rakyat Indonesia, kan begitu kan? Nah, kalau tidak Ya rakyat Indonesia 01 dengan 003 itu. Rakyat Indonesia yang 01 dengan 03 yang itu sesuai. Kalau saya sesuai 02. Bentar, saya tengahi. Ini menurut pribadimu, Pak Gus, arti kata-kata anjing yang menggonggong itu, ini menurut pandanganmu itu untuk siapa? Coba. baik. Kamu simak dulu ya. Nah, menurut saya, apapun yang terjadi, baik itu Indonesia gelapkah, baik itu korupsi dibicarakan orang di media sosial, baik apapun beritanya tentang Indonesia saat ini, baik termasuk Jokowi sebagai koruptor terkorup. Maksud anjing mengolong itu untuk siapa? Itu aja Bentar dulu, dijelaskan. brother, aku ngomong dulu. Cemana kau nih berdiskusi? Kan gitu kan? Maksudnya itu seperti itu. Apapun yang terjadi di negara ini, biarkanlah itu berbicara, biarlah itu terjadi. Program kita tetap berjalan, kan gitu maksudnya. Nah, siapa yang melakukan itu? Ya rakyat Indonesia yang ada berbicara seperti itu, kan gitu kan?
Begitu maksudnya. Ada mungkin sekelompok orang yang coba-coba mengacaukan pemerintahan saat ini atau masih berkoar-koar yang tidak jelas arah koar-koarnya kemana dan sengaja mengadu domba rakyat untuk memprovokasi, untuk sengaja membuat kegaduhan dan kericuhan. Itulah ke pihak itulah maksud tujuan kata-kata ini. Itu aja. Betul itu maksudnya seperti Kan itu. Dan gitu, ini, Bang, bukan maksudnya mengada-ngada kepada rakyat. Berangkat dari peribahasa. Kalau kita paham peribahasa itu apa, Bang Gus? Kita kan paham peribahasa itu apa. Kita belajar semua bahasa Indonesia waktu sekolah kan, gitu. Peribahasa itu anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya. Artinya kan di situ bukan dimaknai sebenar-benarnya anjing gitu. Bukan ngatain orang itu anjing, bukan Bang. Namanya juga peribahasa gitu. Artinya ada idiom, ada sebuah hiperbola di dalamnya. Itu kan Ya intinya mau kritik apapun pemerintah sekarang difitnah, di framing, dicibir, hoax dan segala macamnya, ya kita tetap akan bekerja gitu loh maksudnya.